Suatu ketika Umar bin Khattab itu kemudian bertanya kepada kawan-kawannya, saya ini raja apa khalifah? Karena kalau khalifah itu berarti mati bajunya digadekan itu kalau mau disebut khalifah. Itu tanya, dijawab sama DPR-nya itu, kalau kamu mengambil uang memberikan kepada yang berhak maka kamu khalifah, tapi kalau kamu mengambil uang tidak kepada yang berhak maka kamu namanya raja. Itu Umar bin Khattab. Sekarang mau memilih presiden apa memilih khalifah? Ketika perang Tabuk, namanya Ghazwatul Usrah, perang yang sulit, lawan yang dihadapi bukan orang Arab tapi Imperium Romawi. Rasulullah butuh terhadap donasi dari para pedagang, para orang-orang top. Itu Sayyidina Utsman itu membawa 300 unta. Iku nek unta siji regane mbok pira ya? Fortuner ya. Itu 300. Masih membawa 1000 dinar. Sampai Rasulullah itu pidato, setelah ini Utsman nglakoni apa wae gak masalah. Wong bantu kok semono ki. Ada Utsman, insya Allah proposal tidak ada yang pergi ke. Luar biasa Utsman itu. Umar bin Khattab menyerahkan separuh uangnya untuk Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, hari ini saya akan menang lawan Abu Bakar. Soalnya biasanya kalah sama Abu Bakar, tapi kali ini saya akan menang karena separuh uang saya donasikan untuk Rasulullah untuk perang. Tiba-tiba Abu Bakar datang menyerahkan seluruh uangnya. Kata Sayyidina Umar, sekarang saya tidak akan pernah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para kiai, hadirin semua yang malam ini berbahagia, kita ketemu dengan Gus Baha, dengan para alim ulama. Ada keluarga besar Pondok Pesantren Nasy'atul Ulum, Nasy'atul Muta'allimin, ya mohon maaf ya, Kiai Munib dan kiai-kiai yang lain. Ada Pak Kiai Hafizi, ada Bapak Bupati yang terhormat Bapak Kiai Busyro, para calon bupati hadir ya, bupati ya. Alhamdulillah. Juga para pimpinan Nahdlatul Ulama cabang Sumeneb, PCNU Sumeneb, yang akan segera berakhir masa khidmahnya, akan segera diganti dengan calon-calon yang baru, para alim ulama, calon-calon bupati ya, semuanya saja yang hadir. Bahagia sekali malam hari ini ikut hadir mendengarkan ngaji bersama tadi Gus Baha ya, cerita tentang ulama-ulama yang punya murid yang hebat-hebat. Rasulullah juga punya murid yang hebat-hebat ya. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafat, Rasulullah sudah punya murid yang luar biasa. Yang menggantikan itu sudah siap. Pak Kiai Busyro mau lengser, yang menggantikan insya Allah hebat-hebat. Kira-kira ya. Semoga gitu ya. Amin ya Rabbal alamin. Rasulullah itu wafat, kata Sayyidah Aisyah ya, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin fi thalathina so'an min syair. Bisa apal itu.
Kanjeng Nabi wafat itu pakaian perangnya itu digadekan 30 sok. Satu sok itu satu zakat fitrah 2,5 kilo ya. Kalau kali 30 berapa berarti? 60 berapa? 75 ya. 75 kilo syair. Syair itu gandum yang kurang baik. Yang baik itu qamah namanya. Itu mengesankan betul itu. Kanjeng Nabi pimpinan negara, orang alim, orang top, wafat digadekno. Rumahnya Pak Bupati digadekan kira-kira. Digadekno ya kan? Luar biasa. Nah, yang menggantikan Rasulullah itu yang disebut kemudian Al-Khulafa Ar-Rasyidun, karena tadi Gus Ba menyebut murid-murid itu tadi ya. Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu yang pertama Abu Bakar, itu kalau bahasa kita mungkin Suriah. Jadi presiden pertama setelah Rasulullah itu adalah Suriah. Suriah itu kalau ngomong itu mantep, itu Suriah. Sayyidina Umar itu ketika Rasulullah wafat petentang-petenteng bawa pedang. Man qala inna Muhammadan mata qata'tu apa gitu pokoknya. Sapa wonge ngomong Kanjeng Nabi mati tak ketok gulune. Itu Sayyidina Umar. Saking ndredege ditinggal Kanjeng Nabi. Itu ketemu Sayyidina Abu Bakar diwacana ayat langsung ndredeg. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a. Itu Sayyidina Umar diwacana Abu Bakar ayat itu langsung ndredeg, koyo-koyo saya itu nggak pernah baca ayat ini. Itu kok kamu yang baca, tetep bas kamu sama. Tapi karena yang baca itu Rois Suriah, Umar itu takut. Jadi di saat genting-genting itu kita membutuhkan Rois Suriah. Maka syarat Rois Suriah itu kira-kira profilnya seperti Abu Bakar. Itu Rois Suriah. Ini kan mumpung momennya mau calonan PCNU itu. Jadi yang menggantikan Rasulullah itu genting, karena ditinggal Rasulullah butuh tentem, butuh tenang, maka yang dipilih adalah Abu Bakar. Ketika tenang, maka kemudian yang dipilih adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang pemerintahan top, punya kekuasaan yang luas sekali, tapi semuanya tenang karena yang mimpin adalah orang top. Secara pemerintahan militer itu luar biasa, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi negara ini kalau dipimpin Suriah itu ya pantas. Makanya kalau yang mimpin Pak Kiai Busyra itu ya pantas, Abu Bakar itu Suriah. Jadi kemudian dipimpin oleh Sayyidina Umar, orang yang top, bisa itu murid-muridnya Rasulullah. Makanya itu tadi, jangan sampai kita menjadi murid menyia-nyiakan gurunya itu tadi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu juga orang-orang yang luar biasa. Rasulullah wafat, bajunya digadekan untuk utang 30 sok syair. Itu benar-benar ada di kepala Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu ketika menjabat pemerintahan itu digaji nggak mau. Itu nggak mau. Itu Sayyidina Abu Bakar, betul, itu nggak mau digaji. Sampai Sayyidina Umar yang maksa. Abu Bakar, dulu sebelum kamu jadi seorang presiden kamu itu dagang, sekarang kamu tidak lagi bisa dagang, kamu harus mau menerima gaji. Tapi sekarang presiden semakin berdagang. Ya. Dulu Sayyidina Abu Bakar jadi presiden, selesai tidak mau berdagang. Ketika wafat,
gajinya ditebus. Dulu saya dapat gaji berapa, selama saya menjadi presiden gajinya berapa, itu pesan sama keluarganya, tolong semuanya dibayar. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kamu punya pemimpin seperti ini, makmur semuanya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, karena ingat Rasulullah jadi presiden, wafat menggadaikan baju perangnya itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tanya kepada, kalau sekarang itu ya mungkin DPR-nya atau apa, saya sebagai presiden ini pantasnya mendapatkan apa? Pakat 2 baju musim panas dan 2 baju musim dingin, 1 baju musim panas, 1 baju musim dingin, ongkos haji dan umroh, hidup untuk keluarganya. Saya tidak orang kaya, saya tidak orang miskin. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa itu. Tiba-tiba beliau itu pidato kayak gini, pakaiannya rangkep 2. Rangkep 2. Ya jamaah, kalau bahasa orang Jakarta di TV itu ya kan. Ala tastami'una, dengarkan saya mau pidato. Salman berdiri. Saya tidak akan mendengarkan kamu Umar sampai kamu bisa menjelaskan kenapa kamu hari ini bajunya kok 2. Sebelum kamu bisa menjelaskan bajunya 2, saya tidak akan mendengarkan, karena kamu seharusnya cuma punya baju 1. Sayyidina Umar diprotes sama Salman. Umar panggil anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah, ada apa? Yang saya pakai ini bajunya siapa? Baju saya, ayah. Salman, yang 1 bajuku, yang 1 saya pinjam anak saya. Luar biasanya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu kemudian bertanya kepada kawan-kawannya, saya ini raja apa khalifah? Karena kalau khalifah itu berarti mati bajunya digadekan itu kalau mau disebut khalifah. Itu tanya, dijawab sama DPR-nya itu, kalau kamu mengambil uang memberikan kepada yang berhak maka kamu khalifah, tapi kalau kamu mengambil uang tidak kepada yang berhak maka kamu namanya raja. Itu Umar bin Khattab. Sekarang mau memilih presiden apa memilih khalifah? Ini kan momennya momen yang pilkada dan apa namanya PJNU itu ya. Itu yang luar biasa dari para khalifah-khalifah kita ya. Sayyidina Ali, insyaallah Sayyidina Ali. Menurut riwayat, anaknya di hari lebaran itu harus pinjam ke Baitul Mal untuk bajunya, perhiasannya ketika hari lebaran. Tanpa itu semuanya tidak akan bisa disebut sebagai seorang khalifah. Itu luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi Rasulullah itu punya murid-murid. Yang pertama itu Suriah, Sayyidina Abu Bakar itu tadi. Nanti kalau milih Rois Suriah itu wajahnya diawasi itu, kayak Abu Bakar apa enggak? Suriah Sayyidina Abu Bakar. Yang kalau ngendiko itu ini, kayak misalnya gini loh ya, saya misalnya kehilangan uang 1 juta, saya kehilangan uang 1 juta, itu kan ya sedih. Itu kalau ada orang ngomong bukan Suriah sama saya, Gus sabar Gus, tak kampleng.
orang ngrasakno kehilangan duit 1 juta. Tapi coba bayangkan kalau yang ngomong gitu tuh Mbah Maimun, guru saya, ayah saya, orang yang saya hormati, tiba-tiba manggil saya, "Pur, awakmu kehilangan duit 2 juta nggih, Mbah. Sing sabar ya." Iku sedih langsung hilang. Kenapa? Karena yang bicara Rois Surya. Makanya kalau kita punya Rois Surya yang seperti ini, itu konflik-konflik tanfidiyah itu nggak masalah. Tapi kalau Rois Suryanya itu aneh, itu konfliknya tambah nemen. Ya, itu murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang menggantikan Rasulullah ketiga itu pedagang. Maka kita butuh pedagang. Jangan sampai pedagang itu keluar dari umat Islam. Perbanyak para pedagang. Setelah Suriah militer, lalu pedagang. Jadi pedagang itu juga perlu. Bayangkan kalau presidennya itu kiai terus, kan mumet. Ya sesekali pedagang, tapi pedagang yang kayak Sayyidina Utsman. Itu pedagang. Itu murid-muridnya Rasulullah SAW, pedagang top. Ketika perang Tabuk, namanya Ghazwatul Usrah, perang yang sulit. Lawan yang dihadapi bukan orang Arab, tapi Imperium Romawi. Rasulullah butuh terhadap donasi dari para pedagang, para orang-orang top. Itu Sayyidina Utsman itu membawa 300 unta. Iku nek unta siji regane mbok pira ya? Fortuner ya. Itu 300. Masih membawa 1000 dinar. Sampai Rasulullah itu pidato, setelah ini Utsman ngelakoni apa wae gak masalah. Wong bantu kok semono ki. Ada Utsman, insya Allah proposal tidak ada yang pergi ke Utsman. Luar biasa. Luar biasa Utsman itu. Umar bin Khattab menyerahkan separuh uangnya untuk Rasulullah. Kata Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Umar, hari ini saya akan menang lawan Abu Bakar. Soalnya biasanya kalah sama Abu Bakar, tapi kali ini saya akan menang karena separuh uang saya donasikan untuk Rasulullah untuk perang. Tiba-tiba Abu Bakar datang menyerahkan seluruh uangnya. Kata Sayyidina Umar, sekarang saya tidak akan pernah menang melawan Umar. Luar biasa ya. Itu para pimpinan-pimpinan kita. Sampai Umar tadi ngomongnya, sekarang saya tidak punya harapan untuk menang lawan Abu Bakar, karena saya separuh menyerahkan, Abu Bakar seluruhnya. Luar biasa. Makanya kita butuh orang-orang yang seperti ini ya. Umat Islam itu butuh yang, ini kan cerita ya kan, ceritakan ya, nggak apa-apa, buat nostalgia lah bahwa kita itu punya pimpinan-pimpinan yang luar biasa kayak gini ya. Lalu terakhir Sayyidina Ali, yang memimpin adalah ilmuwan, intelektual, ulama. Jadi setelah Suriah militer, pedagang, lalu penggawane ngojang ngaji. Sayyidina Ali. Orang kalau kalah paling bisa dijadikan contoh itu Sayyidina Ali. Maka nanti kalau pilkada ada yang kalah, semoga yang kalah niru Sayyidina Ali. Semoga ya, karena berat
Tapi insya Allah melihat Sayyidina Ali itu luar biasa. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu dilantik jadi khalifah, kata Ibnu Abbas, kata Abbas dan juga kata Abu Sufyan, seharusnya yang berhak itu kamu kok Sayyidina Ali. Enggak, kalau orang sudah milih Abu Bakar, saya tetap menjadi rakyatnya Abu Bakar. Itu Sayyidina Ali. Saya jadi pembantunya Sayyidina Abu Bakar, saya siap. Maka kemudian Sayyidina Ali kalah, tetap menjadi pembantu terbaiknya Sayyidina Abu Bakar. Lalu pilihan khalifah lagi, kalah dengan Sayyidina Umar. Pembantu terbaiknya Sayyidina Umar adalah Sayyidina Ali. Laula Ali lahalaka Umar. Itu kata Sayyidina Umar, kalau saya tidak antu sebaik Ali, saya ini rusak. Kenapa? Perubahan sosial begitu cepatnya, sementara yang punya ilmu Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali itu bilang, ana waziran khairun minni khalifatan. Saya sebagai seorang pembantu lebih baik daripada seorang khalifah. Makanya kalau ada yang kalah, tiru siapa? Sayyidina Ali. Nanti ini juga begitu ini kan. Ini kan ada yang milih sana, ada yang milih sini. Nanti kalau kalah, pilih Sayyidina Ali, insya Allah beres. Amin ya Rabbal alamin. Maka semuanya tentrem. Karena Rasulullah SAW punya murid-murid yang luar biasa. Orang hebat itu bukan karena dirinya, orang hebat karena murid-muridnya. Itu yang salah satu menjadi ciri besar tadi disampaikan oleh Gus Baha. Imam Laif doya'ahu ashabu, punya murid yang hebat-hebat. Kita ngaji kepada Mbah Maimun, saya salah satu kenapa Mbah Maimun itu kok disebut orang hebat, karena muridnya hebat-hebat, karena muridnya sampai ujung sana sampai ujung sini mengabdikan sebagai guru sekian tahun sekian lama, mendidik dengan sebaik-baiknya dengan ini, maka menjadi orang hebat. Ulama-ulama besar hebat karena punya murid yang hebat-hebat. Rasulullah punya murid yang hebat-hebat, terrepresentasikan dalam 4 khalifahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Itu orang-orang yang sangat-sangat hebat. Maka Nahdlatul Ulama, ya ini PJINO ya, masih punya murid yang hebat-hebat. Kita masih ditemani oleh ada Kiai Hafidhi, ada Pak Kiai Bushro, ada Pak Kiai Abdullah Khalil, ada kiai-kiai yang lainnya. Santri-santrinya dengan luar biasa, tunas-tunas, ada Gus Baha ya, tunas-tunas akan lahir. Kita tenang, amin ya Rabbal alamin. Para rawuh ingkang saestu kawula hormati, saya tidak bisa panjang-panjang, nanti dimarahin sama Pak Bupati sama Pak Panji. Tidak boleh lama-lama pertemuannya, yang penting bahagia semuanya, amin ya Rabbal alamin. Tadi sudah mendapatkan ilmu ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.